Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada saat ini dengan tubuh yang sehat. Kita bersyukur Tuhan telah melindungi kita di sepanjang minggu ini, karena anugerahnya Tuhan yang berlimpah bagi kita. Mari kita menyenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, penyertaan-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, agar kami bisa menikmati kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan di setiap hari. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Mari kita menyembah Dia, mari kita puji nama-Nya. Haleluya.
Kau hadir di sini.
kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang memberkati di dalam pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, Rohmu yang hidup. Berbicaralah bagi masing-masing kami, dan terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi dan Engkau berkati. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dan kami sepakat untuk menolak setiap pekerjaan iblis yang berusaha mengganggu kami, lebih-lebih mencuri firman-Mu dari pendengaran kami. Saat ini juga kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas kami
dan di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang percaya dan rindu dengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom. Shalom juga jemaat Gereja Sungai Yordan Sola Fide yang saat ini juga sedang ibadah di rumah. Kami mengucapkan damai sejahtera bagi saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga jemaat yang ada di rumah. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita membaca firman Tuhan dan kita percaya bahwa firman Tuhan akan menguatkan kita dan akan memberikan kepada kita pengharapan demi pengharapan yang baru. Kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal 38 ayat 16 sampai dengan 19. Yesaya 38 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 3 ya. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, ini adalah minggu kali yang kedua kita beribadah di rumah. Saya tahu kita yang ada di tempat ini rindu sekali untuk bisa bersekutu di gereja atau di tempat ibadah kita di GSC Sola Fide, dan kami percaya juga jemaat yang ada di rumah juga sama, pasti rindu bersekutu bersama-sama dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun karena kondisi Bapak Ibu Saudara, kita harus berhikmat, kita bisa ibadah atau harus kita ibadah di rumah demi kebaikan kita bersama. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, sekalipun kita masih tetap ibadah di rumah, namun kita percaya bahwa kasih Tuhan, bahwa anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan tetap kita rasakan. Katakan amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi bersama-sama, saya mengambil tema adalah pengharapan di tengah-tengah ketakutan. Sekali lagi, pengharapan di tengah-tengah ketakutan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, wabah yang terjadi di seluruh dunia, di negeri kita, bahkan bisa juga di Pulau Nias ini, ya, ini sangat membuat kita takut, ya, membuat khawatir, ya, bahkan ada yang membuat panik, ya. Saudaraku, tadi malam saya membuka situs, ya, saya membuka berita bahwa angka positif, ya, atau kasus yang terjadi di Indonesia pada saat ini pertanggal 4, ya, pertanggal 4 April kemarin itu sebanyak 2092 kasus. Ya, dan yang positif atau yang aktif saat ini 1751, yang meninggal sebanyak 191 dan yang sembuh 150 orang. Ya, saudara, ini adalah angka yang membuat kita bisa saja takut, ya, bisa saja kita khawatir, ataupun ada yang sudah kehilangan pengharapan. Tapi saya percaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, angka ini bukan membuat takut. Amin. Amin. Ya, angka ini bukan membuat kita semakin
khawatir atau malah panik atau menjadi orang yang paranoid, tidak, ya. Tetapi angka ini semakin membuat kita lebih dekat dan dekat lagi kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan, saudara, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang memiliki pengharapan di tengah-tengah ketakutan, ya. Apa yang harus kita lakukan orang percaya supaya kita tetap memiliki pengharapan sekalipun kondisi saat ini tidak baik, sekalipun kondisi saat ini, ya, kurang mengenakan atau bisa dikatakan wabah penyakit, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya, supaya kita tetap menjadi orang yang berpengharapan di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kecemasan kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita. Kita tetap menjadi orang yang berpengharapan. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, ya, yang perlu kita renungkan berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Ya. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah ketakutan kita, yang pertama adalah jadilah tenang. Amin. Amin. Ya, jadilah tenang. Saudaraku, di ayat 16 katakan, ya, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Saudara, ya, kita masing-masing punya Roh Kudus. Amin. Di dalam hati kita, dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Itulah yang memimpin kita. Ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita yang menguasai hidup kita, maka kita harus tetap tenang. Amin. Amin. Ya, harus tetap tenang dalam menghadapi situasi saat ini. Ya, jangan takut. Ya, dikatakan di sini lagi, buatlah aku sehat. Saudaraku, Tuhan pasti membuat kita sehat. Ya, apapun penyakit kita, ya, sekalipun ya COVID-19 itu saat ini mungkin ada yang sudah positif, tapi percayalah Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Ya, dengan caranya yang ajaib Tuhan pasti tolong. Ya, tadi malam Bapak Ibu Saudara saya melihat satu kesaksian anak Tuhan yang sudah positif COVID-19. Ya, dia diwawancarai oleh Kompas TV dan dia merupakan pasien yang sudah positif ya corona, penyakit corona. Dan ketika dia diwawancara, dikatakan kenapa Anda bisa sembuh, ya, karena dia sudah sembuh saudaraku, kenapa Anda bisa sembuh? Dan dia berkata bahwa Tuhan yang menyembuhkan saya. Selama 14 hari saya diisolasi, saya mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari para perawat, dari para dokter. Saya diperlakukan dengan sangat baik. Tapi saya yakin bahwa Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang menyembuhkan saya. Karena kenapa? Pada saat itu, aku membuat diriku tetap semangat. Ya, aku ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Ya, dan itulah, ketika aku sukacita, ketika aku semangat, maka imun dalam tubuh saya ini meningkat. Ya, imun dalam tubuh saya ini semakin baik, dan itulah melawan penyakit yang ada dalam tubuh saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia sudah sembuh. Dan akhirnya ketika dia diwawancara, saya percaya firman Tuhan yang dia katakan, hati yang gembira adalah obat. Itu akan memberkati banyak orang. Amin. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, jangan takut. Kita tetap tenang. Ya, bukan juga berarti Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang yang tidak waspada. Ya, betul. Ya, kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus tetap menjaga diri kita. Harus waspada. Ya, tetap tenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, ya, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi situasi saat ini, ya, kita jangan takut karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Termasuk itu sakit penyakit, termasuk itu virus corona ini. Roh kita lebih besar dari semuanya itu. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, mari Bapak Ibu Saudara, milikilah pengharapan di tengah-tengah ketakutan kita.
Jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetaplah tenang. Jadilah tenang. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah ketakutan? Yang kedua adalah sadarilah bahwa penderitaan mendatangkan sukacita. Katakan amin. Amin. Penderitaan mendatangkan sukacita, mendatangkan keselamatan. Di ayat 17 katakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Ini luar biasa, saudaraku. Ya, ini Hizkia, saudara. Ya, judul perikopnya ini adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya, ketika Nabi Yesaya datang kepadanya, ya, Hizkia, ya, pergilah pamit kepada keluargamu, karena pada hari ini kamu akan mati, tidak akan sembuh. Lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia memalingkan wajahnya, dia berdoa dan dia menangis. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak menjawab dia? Tuhan jawab. Akhirnya Tuhan memperpanjang umurnya. 15 tahun lagi, ya kan? Ya, 15 tahun Tuhan perpanjang lagi usianya Hizkia. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus, ya, penderitaan yang kita alami saat ini, wabah yang saat ini sedang terjadi di negara kita, percayalah, semua mendatangkan kebaikan. Semua mendatangkan sukacita. Saudara, cobalah lihat. Kalau kita melihat saat ini di layar televisi, di berita-berita, ya, ada sisi positif kok dengan adanya COVID-19 ini. Ya, saat ini diskotik sudah ditutup. Bar-bar, klub-klub malam, ya, ditutup semuanya. Tempat-tempat yang tidak baik, ya, yang selama ini menjadi kerumunan orang-orang, ya, yang hidup di dalam dunia, ya, keduniawian, hawa nafsu seperti itu, saudara, semua sudah ditutup, ya. Dan sekarang orang lebih banyak stay at home, mereka ada di dalam rumah, ya. Mereka bercengkrama dengan keluarga, memiliki hubungan relasi yang semakin dekat dengan keluarga. Ya, mungkin selama ini juga, ya, orang tua sibuk dengan pekerjaannya, ya, dengan disuruh tinggal di rumah, tetap di rumah, ya, maka orang tua dengan anak semakin dekat. Orang tua, ya, dengan keluarga yang ada di dalam rumahnya semakin dekat. Punya waktu yang banyak bagi keluarga. Itu sisi positif, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan bahkan sisi positif yang lainnya lagi, anak-anak Tuhan sekalipun beribadah di rumah, ya, mereka justru semakin dibangkitkan imannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, penderitaan yang kita alami, ya, situasi yang tidak enak yang kita alami saat ini, itu mendatangkan sukacita bagi kita. Amin. Saudara, ada satu cerita, Bapak Ibu Saudara, seorang nelayan, dia pergi bekerja, ya, seperti biasa dia melaut, ya, dan ketika dia sudah sampai di lautan yang luas, kemudian Bapak Ibu, dia mengalami kecelakaan, ya, mengalami badai yang luar biasa, dan akhirnya kapalnya itu rusak dan dia terdampar di suatu pulau. Saudara, ketika dia siuman dari pingsannya, lalu dia melihat sekelilingnya tidak ada orang, karena memang dia terdampar di pulau yang tidak berpenghuni, ya. Jadi yang ada di pulau itu hanya dia sendiri, ya. Dan pada saat itu, ya, dia mulai gundah, ya, dia mulai takut, tetapi dia berpikir, ya sudahlah, saya tetap tinggal di sini sampai ada orang yang datang menolong saya. Kemudian Bapak Ibu, dia membangun satu pondok, ya, dia tinggal di sana. Dan lalu dia menyalakan api, ya, dan biasa mungkin karena situasi dingin, saudara, ya, banyak mungkin juga nyamuk, yang namanya juga di hutan, ya, dan dia tinggal di sana sendiri. Beberapa hari kemudian Bapak Ibu Saudara, itu terus dia menjalani hidupnya di pulau itu sendirian, dan tiba-tiba Bapak Ibu, dia mau pergi, ya, keluar, ya, dia mencari keperluannya, kebutuhannya, makanannya, dan ketika dia pulang, ya saudara, dia melihat pondoknya itu sudah terbakar.
Ya, ternyata tadi dia menyalakan api, ya menurut dia itu sudah matikan, mungkin sudah dimatikan. Tetapi karena kencangnya angin, akhirnya menimbulkan api dan api itu menghanguskan pondoknya. Kemudian saudaraku, ketika dia melihat pondoknya itu, akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Dia kecewa, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, ya Engkau membiarkan saya terdampar di pulau ini. Kapal saya rusak. Engkau tidak menolong saya ketika ada badai. Sampai saya terdampar di sini sendirian. Beberapa hari ada di sini sendirian tanpa ada yang menolong saya. Dan bahkan juga ketika saya berusaha untuk bertahan hidup, saya membangun pondok saya. Ya, saya mencari makan saya sendiri. Saya makan apa yang ada di sini. Dan saya pulang, saya melihat pondok saya sudah terbakar. Dan itu pun Engkau membiarkan saya. Sama sekali Tuhan tidak menolong saya. Engkau tidak ada bersama denganku. Saudara-saudara, ternyata dia tidak tahu bahwa api ya yang membakar pondoknya itu, ya asapnya itu melambung. Nah, kemudian ada kapal yang melintas di pulau itu, saudara, dan melihat ada asap di pulau itu. Kalau ada asap di pulau itu, berarti ada orang di sana. Dan ternyata kapal itu menghampiri pulau itu, mendekati pulau itu. Dan akhirnya saudaraku, ya nelayan ini terselamatkan. Coba kalau misalkan pondoknya tidak terbakar, bukankah itu pertolongan Tuhan bagi dia? Ya, amin. Amin. Saudara, kita sering sekali seperti itu. Ya, mungkin ada di antara kita mengatakan, aduh aku sakit saat ini, Tuhan biarkan saya sakit. Saya ada masalah saat ini, Tuhan biarkan saya dalam pergumulan saya. Di mana ada Engkau Tuhan? Padahal dia tidak tahu, di balik semuanya itu Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ya, di balik masalah, di balik penyakit, bahkan di balik wabah yang saat ini kita rasakan, ya Tuhan punya rencana dan semuanya mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya sadarilah, ya penderitaan itu mendatangkan keselamatan bagi kita semuanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam penderitaan kita, Tuhan turun tangan menolong kita. Ya, amin. Ya, di dalam penderitaan kita, ya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa saya katakan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita? Bapak Ibu, ya ketika kita menyadari kita bersalah, Tuhan mungkin ini terjadi karena saya melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan. Dan akhirnya itu membuat kita sadar. Akhirnya kita bertobat, kita datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Dan apakah Tuhan tidak mengampuni kita? Tuhan mengampuni kita. Ya, Yesaya pasal 1 berkata begini, ayat 18. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, ya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti apa? Kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya Tuhan akan mengampuni kita ketika kita benar-benar menyadari kesalahan kita dan bertobat. Saudara yang terkasih dalam Yesus, hal yang ketiga yang saya mau sampaikan supaya kita bisa memiliki pengharapan, ya di tengah-tengah ketakutan kita, hal yang ketiga adalah tetaplah mengucap syukur. Ya, Hizkia mengatakan di sini di ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Apakah kita menjadi orang yang mengucap syukur hari ini? Amin. Ya, bagaimana jemaat Tuhan yang ada di rumah? Sudahkah mengucap syukur pada hari ini? Ya, dengan keadaan kita sekarang ini, ya mungkin harga sembako di pasar menjadi mahal, tidak stabil, ataupun mungkin yang kita cari kita tidak dapat lagi. Ya, apakah kita sudah mengucap syukur? Firman Tuhan katakan, ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Saudara, dalam segala hal, tidak dikatakan dalam sebagian, tidak, tetapi dalam segala hal kita harus mampu mengucap syukur. Bukan hanya ketika kita senang-senang, ketika kita bahagia, barulah kita katakan thanks God, thanks Lord, ya. Tetapi justru ketika kita mengalami hal yang tidak enak sekalipun, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dikatakan di sini hanya orang yang hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara bukan hanya hidup secara fisik saja, tetapi roh
hidup. Amin. Imannya juga hidup. Ya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini mengingatkan kita kembali, yang memberikan kepada kita satu penegasan bahwa setiap orang percaya dia punya pengharapan. Amin. Ya, pengharapan di dalam Tuhan. Ya, pengharapan di tengah-tengah ketakutan. Sehingga orang percaya tidak lagi menjadi orang yang takut, tidak lagi menjadi orang yang panik, tidak lagi menjadi orang yang paranoid. Tapi dia akan menjadi orang yang berani, orang yang bisa menjalani hidupnya dengan baik, dengan tetap yang berserah penuh kepada Tuhan. Dia akan menjadi orang yang waspada. Dia akan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, karena kenapa? Dia tahu bahwa sumber pengharapannya hanya di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah 3 hal yang saya mau bagikan kepada kita pada hari ini, ya, supaya kita bisa memiliki pengharapan di tengah-tengah ketakutan kita. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah jadilah tenang. Ya. Yang kedua, sadarilah bahwa penderitaan kita mendatangkan sukacita, mendatangkan keselamatan. Dan yang ketiga, tetaplah mengucap syukur. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, demikianlah firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Kiranya Roh Kudus semakin memberikan kepada kita pengertian lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat-sangat bersuka cita dengan firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama pada hari ini. Kini kami tahu Tuhan bahwa kami punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah ketakutan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau membuat kami tenang dalam menghadapi situasi pada saat ini. Kiranya Engkau juga ya Tuhan Yesus Kristus membuat kami tetap sadar bahwa penderitaan yang kami alami pada saat ini adalah penderitaan sementara, tidak akan selamanya. Dan penderitaan ini akan mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi hidup kami. Dan juga Tuhan Yesus ajar kami untuk kami tetap mengucap syukur akan apa yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena firman-Mu yang berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dan jadikanlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini, karena Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Amin. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita yang kedua, yaitu untuk pembelian tapak gereja. Ubah semuanya Yesus. Yesus
Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita menerima hari yang baru pada hari ini, di mana kami boleh hidup, masih hidup, masih memiliki kekuatan untuk datang memasuki hadirat-Mu, untuk menyembah Engkau, memuji nama-Mu, dan berdoa kepada-Mu, serta mendengarkan firman. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah kami terima sampai hari ini. Dan teristimewa karena kami boleh melakukan ibadah di rumah ini. Juga saudara-saudara kami yang punya kesempatan dan kerinduan untuk datang memasuki hadirat-Mu di rumah mereka masing-masing. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Semuanya kami memuji dan menyembah Engkau. Pada kesempatan ibadah kami ini, kami telah memfokuskan pikiran kami untuk mendengarkan sabda yang dapat mengingatkan kami dan menguatkan iman kami dalam menghadapi situasi kondisi yang kurang menyenangkan pada saat ini. Bahwa semuanya yang akan terjadi ini Tuhan tahu, dan Tuhan juga mengerti, dan Tuhan tahu batas kemampuan kami. Dan Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu melalui pengalaman Nabi Yesaya dan Hizkia, bahwa di dalam menghadapi tantangan perlu kami tenang. Amin. Para murid Tuhan Yesus juga di perahu waktu ada badai, mereka takut. Tetapi begitu Yesus bangkit dari tidur, Dia katakan, tenanglah. Kami harus tenang menghadapi situasi ini dan memiliki waktu tenang dan memperingati dan memperhatikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau tetap mengikuti kami dimanapun kami berada. Engkau menyertai kami dan memberikan kami hikmat, kekuatan untuk selalu percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengatakan kepada kami, tenanglah, ini aku. Amin. Engkau ada di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus. Pagi, siang, dan sore, dan malam, begitu kami menyebutkan nama-Mu yang kudus, berseru kepada-Mu untuk berdoa, memuji dan menyembah Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga mengingatkan kami bahwa setiap penderitaan kami tidak semata-mata merupakan itu ganjaran bagi hidup kami, tetapi Engkau bermaksud supaya kami tetap kuat, memiliki iman dan pengharapan bahwa semuanya itu mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Amin. Kami terima keadaan ini dengan iman
Sesuai dengan yang telah Engkau katakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kami lihat. Amin. Engkau tetap ada. Amin. Di dalam hal itu kami semakin dikuatkan oleh firman. Amin. Dan kami diajak untuk mengucap syukur. Karena hanya semasih kami hidup, kami memberikan hidup kami ini, diri kami, hati kami, suara kami, pekerjaan kami, mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya Tuhan, ajak kami dan terus berikan kami kemampuan untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini menguatkan iman kami. Amin. Dan kami mohon agar semua orang, semua keluarga di kota, di setiap negara, dan di mana saja negara merasakan penderitaan akibat wabah corona ini, berikan kekuatan bagi setiap orang yang masih hidup, supaya mereka tenang dan fokus untuk firman Tuhan, memiliki pengharapan masa depan, dan mengucap syukur. Dan bagi yang telah meninggal dunia, keluarga mereka yang telah ditinggalkan, supaya mereka tetap mengucap syukur. Oh Tuhan Yesus, bentengilah bangsa kami Indonesia. Terima kasih hikmat yang dari atas, dari Yahweh Elohim, dari Tuhan semesta alam, pikiran, kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden kami Joko Widodo, yang tidak cepat-cepat melockdown negara kami. Tidak seperti negara-negara tetangga lainnya, sehingga masyarakat sebagian besar menderita kemiskinan. Tetapi masih ada kesempatan melalui pemikiran pimpinan negara kami untuk melihat bagaimana perkembangan, sehingga semuanya itu adalah cara Tuhan untuk menolong dan melindungi dan memelihara kami bangsa Indonesia. Bentengi Tuhan pulau kami, Pulau Nias, Ya. agar tidak dapat dimasuki oleh virus corona. Amin. Nyalakanlah api kemuliaan-Mu dari timur yang menyala dan menerangi Pulau Nias ini, sehingga apabila ada virus corona yang masuk, mereka terhalang, tidak bisa masuk. Bahkan Tuhan Yesus Kristus mampu dan memiliki kuasa mujizat mendatangkan angin keras yang dapat menerbangkan mereka menuju arah di mana manusia tidak ada, sehingga virus corona itu berhenti. Ya Tuhan, lindungilah kami pada hari di rumah ini, cucu-cucu kami, si Feli, berkati dia Tuhan. Dia juga sanggup menenangkan diri di hadapan-Mu Tuhan sebelum kami berdoa. Maka kami ibadah, dia memberikan juga dengan tangannya persembahannya untuk mengucap syukur kepada-Mu. Dan jamah dia Tuhan, kuatkan dia, kuatkan tulang punggungnya dan kakinya,
supaya cucu kami ini setiap hari memiliki kekuatan untuk bisa duduk sendiri, dapat berdiri sendiri, bahkan bisa jalan dan bisa ngomong. Terpuji namamu Tuhan, biarlah namamu dipermuliakan. Demikian juga cucu kami si Howell ini, biarlah anak ini menjadi anak yang berhasil dan membawa berkat bagi keluarga kami semua. Tambah-tambahkan hikmat dan jauhkan daripada kecelakaan dan penyakit. Terima kasih juga Tuhan, Engkau datangkan cucu kami Netri, yang kami lihat bahwa dia adalah bagian dari keluarga kami. Benar-benar memiliki hati yang cukup memberi perhatian untuk memberikan dirinya bekerja keras untuk kenyamanan kami di rumah ini, baik mengenai pekerjaan di rumah dan terlebih dalam menjaga dan memelihara cucu-cucu kami yang masih kecil. Tidak ada perbedaan dengan cucu kami si Angel. Berkati mereka Tuhan, berkati sekolah mereka, tambahkan hikmat dalam pikiran, dalam hati, dalam kehendak, sehingga mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan semua saudara-saudara kami, keluarga kami di mana saja mereka berada. Baik kami yang masih tinggal di Medan, keluarga kami yang di Semarang, Makuning, dan anak-anaknya, Sisen yang ada di Bandung, Ines yang ada di Jogja, Inasen yang ada di Dasar bersama cucu kami si Ken. Juga saudara kami, Makoko dan keluarganya, Naetos dan keluarganya, Amaina Dewi dan keluarganya, Amaina Pita dan keluarganya, Nateti yang ada di Medan keluarganya, orang tua kami Berliana dan semua keluarganya, dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami mohon Tuhan, satukan mereka di bawah perlindungan. Biarlah kami semua hidup di dalam perlindungan tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Perlindungan yang sempurna sesuai dengan janji Tuhan. Juga kami di rumah Tuhan, maafin hamba-Mu, inafin hamba-Mu. Berkati mereka Tuhan, tambahkan kekuatan dan kesehatan, dan berkati pekerjaan dan pelayanan di gereja dan juga di sekolah. Dan terima kasih juga hamba-Mu Inafeli yang menyampaikan berita firman Allah pada pagi hari ini. Tambahkan hikmat kepada Tuhan untuk mampu memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang. Kami orang tua juga Tuhan, lindungilah kami dan kuatkan kami dan jauhkan kami dari segala kelemahan dan penyakit, dan berikan iman yang kuat dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menjadi teladan bagi setiap keluarga di mana keluarga kami berada. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami ke minggu depan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami tetap tenang dan memiliki pengharapan bahwa Engkau tetap menyertai kami dan Engkau tetap mengajak kami untuk bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengatakan bahwa jangan takut, aku tetap menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, mari saya katakan amin. Anugerah yang
besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa turunlah menyertai engkau. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai engkau. Amin. Persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sekarang, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa